Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke, kali ini gua kembali lagi ingin sedikit membahas tentang permasalahan hukum ya dan edukasi hukum gitu ya. Cuman kali ini gua akan membahas yang lagi hangat gitu di sebagian komunitas lah ya. Komunitas yang ada di Indonesia itu komunitas trader atau berjangka komoditi atau apa itu namanya, bursa lah ya. Nah, jadi baru-baru ini ada salah satu berita gitu ya, salah satu berita yang tidak mengenakan di kalangan trader gitu. Ada salah satu perusahaan investasi yang berkedok robot trading itu dibekukan oleh otoritas keuangan di Singapura, di mana 3 orang yang diduga sebagai pemilik daripada Semtrade ataupun Fins 88 itu ditangkap, diproses secara hukum yang berlaku di Singapura. Selamat untuk Singapura ya, karena akhirnya Singapura itu otoritas keuangan Singapura turun tangan, di mana sudah banyak memang orang-orang yang terpengaruh dengan edukasi yang menurut saya menyesatkan begitu, karena menurut saya robot trading itu agak sedikit keluar daripada konteks trading yang sebenarnya. Nanti akan gue jelasin kenapa gue bilang bahwasannya robot trading itu keluar dari konteks trading yang sebenarnya begitu. Nah, cuman pertanyaan gue satu, kenapa Singapura itu baru membekukan itu setelah mungkin Semtrade itu berhasil menghimpun dana, menurut saya bukan lagi uang 1 miliar 2 miliar gitu, tapi triliunan gitu. Dan pertanyaan kedua gua, kapan Indonesia itu bisa seperti ini gitu ya? Ketika ada perusahaan investasi bodong, bukan cuma dirilis, karena menurut saya rilis itu tidak mempengaruhi jalannya operasional daripada perusahaan gitu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang sampai saat ini masih beredar begitu, yang mana mereka menyatakan dirinya adalah perusahaan investasi, tetapi kedoknya adalah robot trading gitu. Mereka seolah-olah oke, ini ada robot yang dibuat secara khusus, bisa tahu harga terdasar sekian gitu. Lalu dia tahu secara otomatis kapan harus dijual gitu. Nah, kenapa Indonesia itu tidak pemerintah tidak mengambil sikap untuk hal ini gitu. Terutama OJK, Bapepti hanya merilis gitu. Sementara harusnya dari rilisan tersebut OJK dan Bapepti, saya paham OJK itu fungsinya ada di pengawasan gitu, termasuk juga Bapepti. Harusnya Bapepti dan OJK itu berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan tindakan tegas bahwa segala jenis operasional ataupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah dirilis oleh OJK ataupun Bapepti bisa untuk benar-benar ditiadakan gitu. Jadi kalau ketahuan ada satu perkumpulan ataupun kegiatan gitu ya yang membahas soal itu, maka dari pihak kepolisian boleh mengambil sikap begitu dengan menghentikan acara tersebut atau mungkin melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut. Kan ini sama dengan saya bangun logikanya begini. Ini sama dengan ada satu ormas terlarang, misalnya HTI lah, saya ingin sampaikan ya. HTI dilarang istilahnya adalah organisasi yang dilarang di Indonesia, organisasi terlarang di Indonesia. Bila ada perkumpulan yang dilakukan oleh HTI, maka pemerintah atau polisi itu bisa langsung membubarkan acara tersebut, bahkan mungkin memeriksa siapa orang-orang yang masih tergabung di dalam organisasi terlarang tersebut gitu. Jadi menurut gua ini menjadi suatu masukan juga kepada OJK ataupun Bapepti, bisa segera melakukan koordinasi ketika merilis salah satu perusahaan investasi bodong gitu, maka Polri juga bisa mengambil tindakan dari rilisan tersebut begitu. Karena saya yakin gitu ya, rilisan tersebut dapat menjadi dasar acuan untuk Polri membubarkan acara, baik itu bentuknya adalah business opportunity presentation atau gathering atau apapun lah itu bentuknya gitu. Oke. Selanjutnya saya ingin menyampaikan begini, seperti yang tadi saya sampaikan, ada satu perusahaan Semtrade ya,
Dia dibekukan oleh otoritas keuangan di Singapura begitu setelah dia menghimpun dana triliunan rupiah begitu ya. Di mana perusahaan tersebut melakukan atau menghimpun dana dengan kedok robot trading. Nah, saya lalu penasaran dengan apa sih itu robot trading. Saya cek tentang robot trading gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang mengklaim bahwa robot trading ini dibuat oleh beberapa orang gitu, ataupun dibuat oleh seseorang yang sangat jenius sekali untuk mempermudah orang-orang melakukan trading begitu. Sehingga ketika dia ambil posisi, dia akan langsung cuan, dia akan langsung mendapatkan profit begitu. Menurut saya ini adalah hal yang sangat tidak masuk di akal. Karena kalau memang hal ini bisa terjadi, harusnya pemerintah Indonesia tuh tuangkan seluruh APBN-nya untuk trading. Gunakan robot trading, maka Indonesia dia akan kaya raya gitu. Trading nggak usah lama-lama lah, trading aja selama 3 bulan sampai 6 bulan dan Indonesia akan kaya secara otomatis gitu. Karena akan mendapatkan cuan yang signifikan dari hasil trading menggunakan robot tersebut gitu. Tapi kan nyatanya tidak. Nah, pertanyaan kedua saya, kalau memang robot trading ini benar, bisa menghasilkan cuan, yang jadi pertanyaan saya, kenapa tidak dipasarkan di negara si pembuat begitu? Karena kan katanya orang yang membuatnya adalah orang Amerika, orang mana, orang Jerman, orang mana gitu ya. Nah, kenapa dia nggak pasarkan di sana? Kenapa harus pasarkan di Indonesia begitu? Nah, saya mengira begini, bahwa orang Amerika, orang Amerika atau orang Jerman terlalu cerdas untuk menerima akal daripada robot trading tersebut itu. Terlalu cerdas mereka untuk menerima logiknya robot trading gitu. Sementara orang Indonesia lebih mudah menerima iming-iming atau bujuk rayu dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Yang menawarkan, ini kita robot trading, dengan kita robot trading dia bisa ngambil posisi secara otomatis dan bla bla bla. Menurut saya ini adalah pembodohan terhadap publik atau sebuah kebohongan yang patut untuk kita berantas bersama, patut untuk kita sama-sama perangi begitu. Karena ini memiskinkan begitu banyak orang gitu. Karena saya pernah ketemu dengan salah satu orang, ibu-ibu, namanya Ibu Nurjanah gitu ya. Dia nangis-nangis ke saya karena saya seorang lawyer. Dia sampaikan kepada saya, Pak, saya habis ditipu orang. Ditipu siapa? Tanya. Dia bergabung di salah satu perusahaan itu disebut Sunton ya, kalau nggak salah saya ya. Di mana Sunton tersebut investasi menawarkan apa sinyal atau apalah, atau robot atau apa, saya nggak paham gitu. Dia tuh sampai menjual rumahnya, bukan menjual rumahnya, dia menggadaikan sertifikat rumahnya ke salah satu bank, menghasilkan uangnya tersebut diinvestasikan semuanya ke dalam perusahaan tersebut. Alhasil perusahaan tersebut scam, hilang, dan ibu-ibu tersebut akhirnya harus kehilangan rumahnya karena rumahnya dieksekusi oleh bank tersebut. Coba bayangkan, kasihan kan? Nah terus dari hal tersebut menyentuh hati saya. Saya mengatakan kepada orang-orang, saya langsung berpikir untuk mengedukasi teman-teman di luar sana gitu. Bahwa sebenarnya robot trading itu adalah pembodohan dan kebohongan publik gitu. Yang perlu untuk kita sama-sama perangi, yang perlu untuk sama-sama kita berantas begitu. Karena trading yang sesungguhnya adalah trading lu manual. Lu buka laptop atau gadget atau apapun itu alat ya. Lalu Anda trading sendiri, Anda analisa sendiri grafiknya. Meskipun saya bukan pakar trader gitu, tapi saya cari tahu, kita pakai akal aja. Saya cek di Google, orang yang kaya gitu, orang yang kaya hasil dari melakukan trading dengan robot. Jawabannya nihil, tidak ada, nol. Di dunia ini tidak ada gitu. Orang rata-rata robot trading itu melakukan trading gitu ya, melakukan trading itu ujung-ujungnya itu perusahaan scam gitu. Boleh dicek. Nah, saya bukan bermaksud untuk menjudge beberapa perusahaan gitu, tapi saya ada menduga gitu. Saya menduga beberapa perusahaan itu melakukan robot trading. Mudah-mudahan mereka bukanlah perusahaan investasi bodong, tetapi saya akan coba sebutkan merek atau sebutkan nama yang mungkin teman-teman bisa perlu untuk melakukan cross check lebih detail gitu. Anda benar-benar bisa mencari tahu apakah perusahaan tersebut benar apa tidak gitu. Yang pertama saya ingin sampaikan DNA Pro gitu.
DNA Pro adalah salah satu perusahaan yang menawarkan robot trading gitu. Lalu ada Fahrenheit, lalu ada juga Net89, ada juga katanya Viral Blast ya, Viral Blast atau apalah gitu ya. Ada beberapa lah perusahaan-perusahaan yang katanya perusahaan raksasa, di mana perusahaan tersebut berkedok robot trading. Gitu. Saya tidak menjudge bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah investasi bodong, tetapi saya menduga begitu ya, robot trading yang mereka lakukan ini justru akan berdampak atau berpotensi merugikan masyarakat. Saya menduga itu. Gitu. Sehingga saya mengajak kepada teman-teman, mungkin ada cara untuk menguji perusahaan-perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut berkapasitas atau tidak. Apakah perusahaan tersebut benar-benar melakukan trading atau meneruskan uang Anda, balance Anda ke market gitu. Nah, untuk mengujinya sangat mudah sekali, sangat simple sekali. Anda juga harus uji apakah ini perusahaan benar-benar memutarkan uang Anda atau hanya melakukan skema Ponzi begitu. Jadi caranya sangat mudah sekali. Coba Anda kumpulkan sebanyak-banyaknya member daripada perusahaan tersebut. Anda kumpulkan orang-orang tersebut, lalu lakukan WD secara bersama-sama atau withdrawal secara bersama-sama. Jika Anda melakukan withdrawal secara bersama-sama, lalu perusahaan tersebut mengganti uang tersebut dengan benar, begitu ya, ya mungkin itu adalah perusahaan yang benar. Jadi Anda cukup lakukan itu saran saya. Gitu. Anda ingin menguji satu perusahaan, ini apakah benar akan menghasilkan untuk Anda, akan menjadi satu peluang investasi untuk Anda, apakah ini perusahaan benar apa tidak, dari situ. Yang pertama Anda bisa lakukan, pertama stop member, stop perekrutan. Lalu yang kedua Anda lakukan withdrawal. Ketika Anda lakukan withdrawal, Anda tarik uang, uang Anda dikembalikan, maka itu mungkin adalah perusahaan yang benar begitu. Nah, lalu cara yang kedua untuk menguji perusahaan tersebut adalah begini. Anda harus cek izinnya lengkap apa tidak gitu. Yang pertama, kalau memang mereka bentuknya perusahaan, mereka harus ada izin perseroan terbatas gitu. Ada tanda daftar perusahaan, mereka punya akte pendirian yang mereka aktekan benar-benar di notaris, lalu terdaftar di Kemenkumham, ada OSS-nya, harus lengkap begitu ya. Dan yang harus Anda pentingkan atau mungkin Anda prioritaskan, Anda harus lihat apakah perusahaan tersebut terdaftar di Bapepti, diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawasan Perusahaan Investasi dan Komoditi Berjangka, begitu, atau berjangka komoditi, sorry. Jadi Bapepti, Anda harus cek dulu gitu. Apakah perusahaan tersebut mempunyai izin itu? Kalau tidak, ya berarti ini perusahaan ilegal. Logiknya seperti itu. Dan setahu saya, seperti DNA Pro dan lain-lain, itu adalah perusahaan-perusahaaan yang tidak memiliki izin pengawasan daripada Bapepti. Itu setahu saya. Ya kalau mereka seandainya punya, ya walau-walang begitu ya. Tapi kita harus cek apakah itu ada apa tidak. Nah, banyak perusahaan-perusahaan sejenis itu menggunakan seolah-olah begitu ya. Kami punya izin. Izinnya apa? Izinnya SUP L. Kami sudah terdaftar di APLI gitu ya, apa AP2LI gitu ya, asosiasi penjualan langsung gitu kalau nggak salah apa gitu ya. Seharusnya Anda melakukan itu memang benar dengan adanya SUP L itu. Kalau perusahaan Anda murni adalah multi level, perusahaan berjenjang, tetapi harus ingat produk yang Anda jual adalah produk trading gitu. Anda seolah-olah menjual produk di mana produk tersebut adalah market gitu. Perusahaan investasi gitu. Anda menghimpun dana di sini gitu. Nah, itu harus ada izin gitu, ada izin khusus. Makanya saya sarankan kepada teman-teman gitu ya, cek itu. Kalau memang seandainya Anda sudah cek tidak ada izin yang lengkap, tidak ada izin yang bagus, tidak ada izin yang baik, tinggalkan. Karena itu akan membahayakan diri Anda. Kenapa saya ingin sampaikan berbahaya gitu? Gini, tahu tidak? Kalau seandainya ada pihak-pihak yang dirugikan, maka itu merupakan murni tindak pidana penipuan. Dan bagi Anda, para leader-leader di luaran sana, atau mungkin marketing, atau mungkin member yang melakukan member get member atau mengajak orang-orang lain gitu, Anda
dapat disangkakan ataupun Anda dapat dilaporkan secara pidana terkait dengan pasal 55 KUHP gitu, KUH pidana gitu. Di mana pasal 55 tersebut adalah pasal di mana Anda turut serta melakukan tindak pidana. Dan ancaman hukumannya serupa dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka utama. Jadi Anda harus paham itu. Jadi jangan Anda merasa bahwa wah tenanglah ada izin AP2LI, lalu gua ajak orang, nggak sadar begitu ya. Anda merasa bahwa dengan ajak orang itu bukan merupakan suatu tindak pidana gitu. Anda merasa bahwa nanti kalau ujung-ujungnya saya ajak orang gabung di dalam perusahaan ini, kalau seandainya perusahaan ini scam, maka perusahaan yang bertanggung jawab menunggu salah. Justru kalau perusahaannya scam, perusahaannya tidak ditemukan, Anda juga kena. Atau perusahaannya ditemukan, Anda juga akan bisa dikenakan pidana begitu. Jadi jangan Anda berpikir sesimpel itu, Anda jangan berpikir semudah itu gitu. Saya ingin sampaikan, trading itu bukanlah hal yang mudah. Anda butuh kejelian Anda dalam melakukan analisa terhadap market. Anda harus lihat bahwa kira-kira di Federal Reserve akan melakukan memberikan komentar apa, akan berstatement apa, lalu ada event-event apa yang akan terjadi di Amerika atau di negara-negara lain di luar sana yang mempengaruhi kenaikan dolar atau turunnya dolar atau turunnya emas atau kenaikan emas. Anda harus lihat itu gitu. Dan itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh robot gitu. Karena robot apa yang menurut saya bisa melakukan hal itu? Coba. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah begini. Kalau memang robot ini bisa dilakukan, kenapa harus dijual dengan lisensi sekian-sekian? Kenapa tidak si pengguna atau pembuatnya robot tersebut yang menggunakan sendiri? Dia bisa kaya dengan sendirinya gitu. Kenapa harus dijual? Kan lucu. Nah, itu adalah hal yang menurut saya konyol ya. Ayo kita sama-sama buka jalan pikiran kita bahwa robot trading itu menurut saya adalah tidak benar. Robot trading itu adalah satu kedok daripada sebuah kegiatan investasi bodong. Menurut saya gitu. Kalau orang punya pendapat lainnya silakan. Saya ingin sampaikan berdasarkan pengetahuan saya melakukan research terhadap hal tersebut begitu, dan dengan kapasitas saya sebagai seorang lawyer yang mengerti tentang hukum yang berlaku terutama di negara Indonesia gitu. Saya miris jika banyak masyarakat, kalangan masyarakat terutama masyarakat yang menengah ke bawah ini tertipu oleh kedok investasi yang menggunakan cara-cara robot trading tersebut gitu. Nah, buat teman-teman, saya juga ingin sampaikan begini. Kalau ada yang merasa dirinya tertipu oleh perusahaan investasi sejenis seperti ini, silakan hubungin saya. Saya akan semaksimal mungkin mencoba membantu Anda dengan ikhlas dan baik gitu ya. Saya akan memperjuangkan apa yang menjadi hak Anda. Ayo kita ramaikan begitu. Jika Anda merasa bahwa diri Anda adalah korban daripada perusahaan investasi bodong berkedok robot trading, uang Anda sudah keburu masuk, tetapi perusahaan pada saat Anda mau lakukan withdraw uangnya sulit dikembalikan, susah, Anda boleh hubungin saya gitu. Dengan cara Anda masuk ke Instagram Anda DM di Instagram saya @bangbenua gitu ya. Anda langsung DM saya akan langsung jawab dan kita akan langsung melakukan penandatanganan kuasa dan saya akan memproses itu gitu. Saya akan melakukan tindakan-tindakan hukum yang saya anggap perlu untuk bagaimana membela Anda dan memperjuangkan apa yang menjadi hak Anda, siapapun itu. Makin ramai ya makin bagus. Kita bisa buktikan kepada masyarakat, kita bisa cerdaskan masyarakat bahwa tindakan yang perusahaan-perusahaan tersebut buat adalah tindakan yang melanggar ataupun merupakan tindak pidana gitu. Saya punya keyakinan itu. Dan mari kita buktikan omongan saya hari ini. Mungkin Anda masih berbangga hati, mungkin Anda masih merasa bahwa wah selama ini bonus saya masih lancar kok dibayar. Ya iya, karena perekrutan member di bawah bagus gitu. Perekrutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut bagus. Karena uang masuk, mereka menggunakan sistem Ponzi ini untuk membayar gitu. Untuk membayar member yang terdahulu. Nah, coba kita sama-sama telusuri gitu ya. Kalau member perekrutannya
di stop. Apakah perusahaan tersebut masih bertahan? Lalu kalau Anda melakukan withdrawal secara bersamaan, secara serentak, apakah masih dibayar begitu? Nah, ini sebagai edukasi untuk teman-teman begitu. Saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya gitu. Jadi belakangan ini saya sempat didatangi oleh salah satu orang ya, di mana orang tersebut memiliki perusahaan robot trading, di mana berlaku robot, ada robotnya, lalu ada copy trade-nya. Lalu dia paparkan bagaimana cara kerja robot trading ini. Bayangkan, saya shock sekali, dia bisa tunjukkan kepada saya Meta Manager namanya. Di mana Meta Manager tersebut isinya dia bisa mengatur hari ini dia bisa dapat profit berapa, dia bisa dapat untung berapa, dia bisa buat orang loss, dia bisa buat orang rugi hanya dengan patokannya grafik. Dia bisa turunkan grafik, dia bisa naikkan grafik. Dia bisa membuat orang itu margin call selama serentak begitu, secara serentak gitu. Bayangkan. Ini orang tersebut tuh tunjukkan kepada saya. Langsung di otak saya ini berpikir begitu. Ini penipuan. Ini adalah tindak pidana penipuan. Jelas begitu. Dan kalau memang, saya nggak tahu ya, apakah DNA Pro, Net89, Fahrenheit dan lain-lain melakukan hal yang sama. Kalau ternyata DNA Pro dan lain-lain seperti Fahrenheit, Net89, Viral Blast melakukan hal yang sama, maka patut diduga ada perbuatan pidana di sana. Kalau memang perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan menggunakan sistem Meta Manager tersebut, maka saya pastikan itu adalah pidana. Kalau memang mereka melakukan itu. Jadi ada potensi pidana di sana. Jadi untuk teman-teman, ayo coba kita cerdas deh. Bahkan saya udah dapat bocoran sedikit. Saya nggak tahu apakah ini benar apa tidak gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu DNA Pro dan ada sebagian orang yang tahu Fahrenheit. Ada orang yang menyatakan kepada saya, ini coba saya juga lagi butuh klarifikasi. Saya butuh informasi lebih banyak dari teman-teman. Ada orang yang menyampaikan ke saya bahwa katanya DNA Pro dan Fahrenheit ini bosnya sama. Ada yang ngomong begitu tuh. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya justru ini menanyakan kepada teman-teman. Coba teman-teman boleh informasikan kepada saya apakah ini adalah informasi yang valid apa tidak. Kita harus cross check bersama. Ada orang yang mengatakan bahwa DNA Pro dan Fahrenheit di belakangnya adalah orang yang sama. Jadi kepada teman-teman boleh informasikan kepada saya, berikan saya informasi sebanyak-banyaknya, berikan saya pengetahuan tentang dunia ini, karena saya juga merasa sangat miris sekali dengan korban-korban daripada perusahaan-perusahaan investasi yang berkedok trading tanpa saya sebut merek ya, yang menjadi korban. Sehingga saya butuh banyak sekali informasi untuk saya bisa membantu teman-teman, untuk saya bisa menjadi pejuang hak daripada teman-teman di luar sana begitu. Saya mohon sekali itu untuk diberikan saya informasi itu. Nah, yang membuat saya lebih miris lagi adalah begini. Begitu banyak influencer di luaran sana nih, yang followersnya cukup banyak gitu ya, yang dinyatakan sebagai influencer atau trader atau apalah itu, justru melakukan promosi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Dia memang sebagai influencer, dia menyatakan bahwa oh ini hati-hati, ini skema Ponzi, hati-hati ini perusahaan bisa berujung scam gitu. Dia memang memberikan edukasi seperti itu gitu. Tapi coba ayo teman-teman pikir ya, berapa banyak orang yang terpengaruh oleh mereka karena mereka juga ternyata adalah endorser atau brand ambassador dari perusahaan-perusahaan yang berkedok robot trading yang serupa. Coba. Dan saya ingin sampaikan kepada influencer-influencer itu, bila mana terbukti perusahaan yang Anda bawa untuk Anda promosikan di sosial media Anda, baik di YouTube ataupun Instagram ataupun Facebook, terbukti melakukan investasi bodong, kegiatan investasi bodong yang mana ujungnya adalah tindak pidana penipuan,
maka Anda sebagai influencer, sebagai BA, brand ambassador, sebagai endorser, Anda juga dapat disangkakan atau dikenakan pidana gitu. Pasal 56 terkait dengan turut membantu perbuatan pidana gitu. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman influencer, ayo Anda segera tobat. Jangan Anda merasa Anda punya followers yang banyak, Anda bisa menggiring orang seenak jidat Anda. Pakai hati nurani Anda, pakai pikiran Anda gitu. Jangan menjatuhkan perusahaan-perusahaan lain seolah-olah Anda tunjuk orang sebagai maling, tapi Anda sendiri sedang mempromosikan maling-maling yang lain gitu. Ini pesan yang menurut saya perlu Anda benar-benar dalami begitu. Benar-benar Anda pikirkan dan Anda rasakan dari hati nurani Anda. Saya lawyer, saya bukan trader, saya tidak tertarik juga untuk melakukan investasi, ataupun saya tidak juga mempromosikan, saya juga tidak melakukan bekerja sama sebagai brand ambassador dengan salah satu perusahaan broker atau apapun itu bentuknya. Saya menyampaikan ini murni karena hati nurani saya tergerak begitu, tergerak untuk membantu orang-orang yang menjadi korban dari perusahaan-perusahaan investasi tersebut gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di luar sana ya, sekali lagi saya tidak sedang mempromosikan perusahaan apapun. Saya juga tidak ngerti banget tentang namanya trading. Saya bukan trader, saya juga bukan pemilik daripada perusahaan investasi untuk saat ini gitu ya. Saya murni membantu. Saya tidak sedang menjatuhkan perusahaan orang juga, atau saya tidak sedang memuji-muji perusahaan orang lain juga. Saya murni memberikan edukasi tentang hukum yang berlaku di dunia investasi bodong, yang mana terutama khususnya robot trading, yang punya kedok robot trading. Oke, itu aja kepada teman-teman. Semoga teman-teman itu sadar di luaran sana. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa segera menyetop, memberhentikan perekrutan member dan melakukan tarik ataupun withdrawal apa yang menjadi hak Anda, uang Anda dari perusahaan tersebut. Kita buktikan apakah perusahaan tersebut menggunakan skema Ponzi apa tidak, atau mungkin kita buktikan apakah perusahaan tersebut meneruskan uang Anda atau balance Anda ke market yang sesungguhnya dan sebenarnya. Apakah perusahaan tersebut kita buktikan, apakah perusahaan tersebut benar-benar memiliki izin yang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk di komen bagaimana menurut Anda tentang perusahaan investasi bodong yang berkedok robot trading yang sekarang ini beredar di Indonesia. Anda bisa berikan komentar Anda. Anda juga bisa share kepada teman-teman agar teman-teman Anda yang belum terjebak di dalam perusahaan investasi bodong tersebut bisa berhati-hati, atau mungkin yang sudah ada di dalam perusahaan investasi bodong bisa segera menarik apa yang menjadi haknya gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk Anda like video tersebut. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.